Dulu ya. Berapa waktu yang lalu dulu ya. Ada seorang ibu ya. Seorang ibu. Nah, si Fer ini ngiling-ngiling. Saya kalau cerita sama anak saya sebelum tidur, ya anak saya yang pertama Briana itu ya. Oh, papa gak pinter cerita, wes mama aja yang cerita. Nah, mama istri saya lebih pinter cerita ya, makanya saya perlu belajar banyak cerita ini. Dulu gini, seorang ibu ya, lalu pulang dari pasar, anaknya ketemu gini, loh bu, tadi kan berangkat naik sepeda, kok sekarang naik becak bu? Waduh, iyo astaga, lali aku, berangkat naik sepeda, pulang naik becak. Jadi sepedanya ditinggal di pasar, lupa, lali. Kenapa lupa? Kenapa lupa bu? Iya, ndak ingat. Iya betul, lupa. Mengapa lupa? Karena tidak ingat. Iya betul. Anak zaman now, ada nih anak muda ya, anak zaman now. Pak, pinjam mobilnya ya? Iya ya. Mau servis laptop, pinjam mobilnya. Iya ya, hati-hati ya. 15 menit, 20 menit, 30 menit, 1 jam. Kring telepon. Halo, ya apa? Pak, sorry, maaf Pak. Laptopku ketinggalan di kamar Pak. Loh, mau servis laptop sampai di sana lupa laptopnya nggak dibawa. Lupa. Kenapa lupa? Karena ndak ingat. Ya. Berapa hari yang lalu saya sama istri pamit, Mama Eli pergi dulu ya. Mau kemana? Mau perpanjang STNK. Ya, bayar pajak STNK mobil APV ya. Oh ya, sekitar 15 menit kira-kira sampai di Pagesangan. Loh, mana STNK APV-nya? Karena naik mobil Sigra. Loh, ketinggalan di meja TV. Telepon, "Ma, siap no, mau balik. STNK APV ketinggalan." No. Kenapa lupa? Karena enggak ingat, iya. Kita buka Kejadian 41. Kejadian 41. Jemaat, lupa itu menguntungkan atau merugikan? Nggak berani jawab kan? Karena memang tergantung. Bisa menguntungkan, bisa merugikan ya. Tergantung. Katakan tergantung. Ada oma-oma sakit-sakitan, sudah tua ya, sakit-sakitan, stroke, gangguan syaraf, lalu pekun, terus lalu setelah itu, sehat, tapi pekun. Sehat, tapi pekun. Kenapa sehat? Karena pekun. Kenapa kok sehat? Pekun menyebabkan sehat. Pekun bisa menyebabkan sehat. Sebelumnya waktu ingat itu sakit-sakitan. Karena punya mantu jahat. Di sini tidak ada mantunya. Di sini mantu baik-baik semua. Amin kawan ya. Nah ini oma ini sakit-sakitan karena mantunya jahat. Nah setelah pekun sehat. Karena lupa kalau punya mantu yang jahat. Mantu datang dia tanya, kamu siapa? Loh, aku mantunya mama. Nggak berapa menit tanya lagi. Loh, kamu siapa? Loh, aku mantunya mama. Nah, jadi kalau mau sehat harus enggak perlu pekun, enggak perlu mengampuni. Katakan sama-sama mengampuni. Jadi gara-gara pandemi ini ya agak meriah ya, kurang semangat ya. Pakai masker ya. Kejadian 41 ayat 51. Kejadian 41 ayat 51. Yusuf memberi nama siapa? Manasye kepada anak sulungnya itu. Apa artinya? Sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Rumah bapak, rumah papa mama
waktu-waktu yang bahagia, disayang, disediakan makanan, diberikan baju bagus. Kalau ulang tahun, ya, hari-hari perayaan, seneng punya papa mama. Tapi ketika sudah pindah ke negeri orang, ya, jadi budak, jadi jongos, lebih bawah dari jongos budak ya, seperti binatang budak. Menderita, susah di negeri orang, sendiri, berjuang sendiri, dari bawah, merangkak, susah. Penuh dengan tangisan, menderita, bisa kedinginan, bisa kepanasan, bisa dipukuli orang, bisa diperlakukan semau-maunya, jauh dari keluarga. Ini yang dialami oleh Yusuf. Tapi Tuhan bisa membuat lupa. Kesukaran dulu, penderitaan dulu. Ini penting loh kalau soal menderita, disakiti orang, dikhianati orang. Yusuf mengalami yang namanya dibenci keluarganya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Dimasukkan sumur kering, dijual, dijadikan budak, difitnah, dipenjara. Tidak diingat oleh temannya sendiri, teman seperjuangan dalam penjara. Dilupakan. Nah, ketika berhasil, ini kalau tidak mengampuni bahaya loh, bisa balas dendam loh. Dendam kesumat. Aku dulu sengsara, soro, menderita gara-gara kamu ya. Sekarang aku sukses, tak balas kamu ya. Gitu ya. Bersyukur karena Tuhan membuat Yusuf melupakannya. Oh Tuhan, aku mau Tuhan, tolong aku Tuhan, aku mau melupakan masa laluku yang pahit. Aku mau Tuhan seperti Yusuf, mau saudaraku. Istriku namanya istriku siapa ya? Lupa aku. Waduh, jangan ya. Dijewet nanti saya. Nanti dikancingi, saya tidur di teras rumah nanti ya. Nama istrinya sendiri lupa. Enggak. Lupa masa lalu, lupa kejelekan, keburukan, kejahatan orang lain. Tuhan bantu aku, enggak gampang loh lupa. Ini rawan kalau enggak lupa, kalau enggak mengampuni bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Filipi 3 ayat 13 ya. Tadi jam 8 kira-kira ayat Alkitab yang harus dibaca sekitar 10 ayat kawan. Ya, karena jemaat yang jam 8 itu kurang banyak baca Alkitab. Jadi saya kasih banyak Alkitab, ayat Alkitab ya. Nah, kalau yang setengah 10 ini saya lihat jemaatnya sudah sering banyak baca Alkitab ya. Tiap hari enggak tahu, mungkin 10 pasal. Makanya saya kasih 2 ayat aja cukup ya. Atau karena malas baca Alkitab? Enggak, saudara sendiri yang tahu ya. Ya kadang banyak, kadang sedikit ya tergantung. Kadang 10 ayat, kadang 2 ayat, kadang 1 ayat ya. Filipi 3 ayat 13. Rasul Paulus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Tadi ada pertanyaan, mengapa aku lupa? Ya karena Tuhan menolong, membantu, melupakan masa lalu yang pahit. Bisa mengampuni saudara-saudara yang membuat menderita Yusuf. Seperti pujian tadi, ya. Tuhan tahu yang terbaik untukku. Enggak enak menderita sengsara karena orang lain. Kalau enggak mengerti rencana rancangan Tuhan, enggak gampang mengampuni. Tapi kalau tahu rencana rancangan Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik untukku, untuk diri kita, itu akan menolong, membantu, mengampuni orang lain yang membuat kita sengsara. Karena kita tahu dalam Tuhan kesengsaraan, kesulitan, masalah itu membentuk karakter kita, menguji kita, membuat kita keluar seperti emas, teruji luar biasa. Semakin menderita, semakin hasilnya semakin luar biasa.
Prosesnya semakin lama membuat sebuah benda, sebuah barang itu semakin mahal harganya. Pilihan di tangan kita. Mau diproses lama atau sebentar. Sebentar nanti keluar ya kayak seperti snack-snack makanan ringan kayak mie instan, itu hasilnya prosesnya sebentar. Kalau prosesnya lama semakin enak kalau makanan gitu ya. Sekarang ini Rasul Paulus yang memutuskan untuk bertindak, bertekad, mengambil keputusan untuk melupakan. Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangku dan sama-sama mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Lanjut ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakang. Apa yang di belakang? Ini bisa dua macam loh di belakang nih. Bisa pengalaman buruk, bisa pengalaman yang menyenangkan, bisa yang di belakang ini bisa kegagalan, bisa keberhasilan. Ini juga perlu dilupakan juga loh. Bukan cuma kegagalan saja, tapi juga perlu keberhasilan. Kadang-kadang sebagian kita tergoda untuk membanggakan keberhasilan dulu. Dulu aku. Lah sekarang. Jangan sampai terlena dengan keberhasilan dulu. Nah ini saya baru teringat, tadi pagi saya tiba-tiba lupa tentang ini loh, temannya istri saya, teman sekolah, sekarang konglomerat ya. Memberi hadiah papanya mobil mewah, mobil Porsche. Dia mengatakan begini, kunci keberhasilan. Tidak terlena dengan keberhasilan dulu, keberhasilan sekarang, tapi terus berusaha, terus belajar, terus berjuang. Ini keberhasilan yang sejati seperti itu dia bilang. Kalau puas dengan keberhasilanku dulu, mandek sudah puas, ya sudah tidak berkembang, malah bisa-bisa nanti bisa mati bisnisnya. Seperti itu. Rasul Paulus melupakan apa yang telah di belakangku, kegagalanku, supaya enggak gampang kecewa, enggak kepahitan, enggak dendam gitu loh. Melupakan yang di belakang apa? Keberhasilan. Supaya apa? Enggak sombong gitu loh. Terus belajar, terus berlari, terus berusaha, sungguh-sungguh berusaha terus. Mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Fokusnya kepada garis finish gitu loh, saudaraku. Tugas kita lari. Jangan mikir olok-olokan penonton, jangan memikirkan kehebatan kita sudah terbiasa ini aku pasti menang atlet terkenal. Enggak, tugas kita terus berusaha lari, belum sampai garis finish, jangan berpuas diri. Beralih kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Memperoleh hadiah. Nah ini tergantung saudaraku. Kita memikirkan hadiah yang seberapa besar, seberapa berharga, seberapa mahal hadiah. Kalau hadiah sekedar sandal jepit, ya biasa. Sepatu Rp50.000 seminggu jebol. Hadiah biasa. Nah, anak saya Brian itu seneng kalau dapat hadiah. Berapa waktu lalu ngomong sama mamanya, "Ma, aku kepingin kayak dulu waktu masih kecil. Waktu masih kecil tuh banyak yang ngasih hadiah. Bangun tidur, surprise, di ranjangnya banyak hadiah. Sekarang sudah tambah besar kok 1-2 orang ya yang ngasih hadiah. Kok enggak ada yang ngasih hadiah?" Ya, nak, kamu waktunya ngasih hadiah, sudah besar, jangan minta terus hadiah. Tapi ya meskipun sudah besar, masih kepingin dapat hadiah yang banyak gitu. Ya wes doa, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku kepingin loh dapat hadiah. Orang ngasih tiket ke Korea, dia kepingin ke Korea, dia ngefan banget sama itu. Orang-orang Korea itu, BTS, Ko Chanyeol, Ko Sehun itu. Aduh,
Di kamarnya foto-fotonya itu, enggak ada foto saya, enggak ada. Beda kalau, ya ini tergantung hadiah ya. Ini yang memberi hadiah adalah Allah. Panggilan surgawi. Dia pasti seneng ya, tiba-tiba telepon, kring. Briana ya? Loh siapa ini? Kok kenal namaku? Loh saya ke Sehun. Paling lompat-lompat paling sampai tembus paling. Ini yang manggil panggilan surgawi loh. Bukan cuma Korea Selatan. Yang menciptakan para artis yang punya kuasa surga dan bumi loh ini. Hadiah bagaimana ini, bayangkan panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, kita hidup, kita memenuhi panggilan Tuhan. Kita masing-masing ada panggilan Tuhan. Tuhan berikan karunia, talenta, kemampuan, kekuatan, hikmat, ya berkat, semua apa yang kita butuhkan Tuhan sediakan pasti. Tuhan enggak hanya sekedar memerintah, menyuruh, mengutus, enggak. Tuhan pasti memperlengkapi. Hidup percaya, ya. Haleluya. Amin firman Tuhan ya. Haleluya. Saudara tangkap pesan Tuhan siang ini. Tuhan ingin kita memutuskan sepakat dengan Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jangan sampai kejahatan mengalahkan kita. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ampuni, itu yang terbaik, saudara. Kalau kita tidak mengampuni, kita bisa lebih jahat daripada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ampuni. Tuhan bisa pakai pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan, pengalaman-pengalaman yang merugikan. Tuhan bisa pakai itu. Tuhan bisa pakai mengubah justru untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita tahu bukan kisah Yusuf. Kesulitan, kesukaran, penderitaan justru tambah mendekatkan Yusuf kepada raja. Mendekatkan Yusuf pada posisi penting dalam kerajaan, orang kedua setelah raja. Ampun Yusuf, ampun, jangan dihukum aku ya. Kami yang membuat kamu menderita ya. Saudaraku, gara-gara kamu saudaraku, aku di kerajaan. Luar biasa, inner beauty Yusuf, pemuda Yusuf. Bukan gara-gara kamu ya, aku menderita ya, aku sengsara jadi budak ya. Masuk penjara, penggal, enggak ya. Yusuf luar biasa. Tuhan membuat aku lupa, membuat aku melupakan kesukaran penderitaanku. Jemaat, Yesus Kristus Natal lahir di kandang binatang. Marah, kamu ya pemilik hotel ya, kamu tidak nyambut aku ya, kamu tidak tahu siapa aku nih, anak raja segala raja, kamu tidak nerima aku ya, nggak ngasih aku tempat yang terbaik ya, kok hotel bintang 5, bintang 1 enggak. Kamu tidak menghargai aku ya. Kamu meludahi aku ya. Kamu menyalip aku ya. Bapa, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kalau boleh, aku tidak menderita. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, menderita bisa doa, ampunilah mereka. Loh, bisa loh.
malaikat. Habisi semua tentara Romawi. Bisa loh. Kalau saya gambarkan malaikat itu sudah ngeden ini. Nah, tinggal tunggu perintah. Nggak usah diperintah, tinggal gini langsung habis semua tentara Romawi. Bisa berkuasa, sakti, tapi tidak membalas. Oh, itu orang yang luar biasa. Mau mengampuni? Betul, tidak gampang Pak, Bu, mengampuni. Pak Pendeta, orang kayak gini tidak pantas diampuni. Orang kayak gini tidak layak diampuni. Betul Pak, Bu. Mengampuni tidak ada yang pantas diampuni, yang layak diampuni tidak ada. Sulit betul, tapi itu harus. Tuhan, terima kasih. Tuhan terlebih dahulu mengampuni kami. Kami mau mengampuni seperti Tuhan Yesus. Tuhan dalam hati kami, Tuhan menolong kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan, supaya kami bisa mengampuni, supaya kami bisa maksimal dalam hidup ini, bisa berlari terus sampai garis finish, garis yang Tuhan tetapkan untuk kami capai, memenuhi panggilan surgawi, memenuhi panggilan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menolong kami semua jemaat Tuhan. Menolong kami semua jemaat Tuhan. Terus bangkit, terus bangun, terus maju. Tidak putus asa. Tidak hidup dipenuhi dengan kebencian, iri dengki, tidak dipenuhi dengan amarah, dendam. Tuhan, Roh Kudus, darah Yesus membasuh kami semua jemaat Tuhan. Oh haleluya. Terus tiap hari menerima kasih Tuhan. Tiap hari menerima kasih Tuhan. Terus dipenuhi dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang memampukan kami mengasihi diri kami, mengasihi orang lain, mengasihi orang-orang yang menyakiti hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami aminkan firman-Mu. Kami simpan firman-Mu dalam pikiran hati kami. Dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Haleluya, kami akan pulang dengan penuh sukacita, damai sejahtera dari surga. Oh haleluya, limpah dengan ucapan syukur, menjalani hidup bersama Tuhan. Kami terus mau hidup dalam anugerah Tuhan, hidup dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, hari ke depan di tahun yang baru, kami mau song-song tahun yang baru bersama Tuhan. Dengan semangat, dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru. Dengan sukacita yang besar. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kami. Kami mau menjadi orang yang menyelamatkan keluarga kami, menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, percaya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan semua berkati. Sebelum kita meninggalkan gereja ini, saya akan menyampaikan pengumuman tutup tahun